Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna untuk sama-sama melihat hasil putusan dari adanya kasus bullying dan kekerasan yang menimpa putra saya, Sian, yang dimana nanti dibacakan petikan dari putusannya tersebut. Yang pasti saya selaku orang tua dan putra saya juga bersyukur alhamdulillah bahwa perjalanan kasus yang bisa dikatakan panjang ini akhirnya kita sudah sama-sama mendapatkan keadilan dengan diputusnya anak tersebut bersalah. Tapi puas nggak sih Bang dengan apa yang jadi hasilnya sendiri? Gini, kalau bicara puas atau tidak puas ya tentunya kita tidak bicara spesifik seperti itu. Saya bicaranya hanya menuntut keadilan. Kalau bicara puas nggak puas, itu nanti bisa banyak faktor-faktornya. Nah, untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada putra saya yang mengalami. Kalau ditanya puas nggak bapaknya hasil putusannya begitu, tentunya ya kalau seorang bapak, apalagi saya orang hukum, tentunya kan kepinginnya semua berkeadilan. Gitu loh. Masalah tinggi rendahnya putusan, ya tentunya kita sama-sama tahu lah. Yang penting berkeadilan dan sesuai dengan itu. Iya, nanti mungkin Om Abi bisa bacakan. Baik, teman-teman, ini hasil putusan hari ini ya. Mengadili, menyatakan anak Muhammad Nur Bagaskoro alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Inilah menjadi sebuah acuan hari ini putusan untuk bagaimana mengedukasi dan ke depan supaya anak-anak ketika di sekolah tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang sama. 2. Mengajukan pidana terhadap anak Muhammad Nur Bagaskoro alias Bagus dengan pidana berupa pelatihan kerja selama satu bulan, ya, selama 1 bulan di Lembaga Rehabilitasi Perlindungan Sosial Sentral Mulia Jaya, Jakarta. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit flash disk merek Sandik 16 GB berisikan rekaman video CCTV. 1 unit flash disk berisikan rekaman video CCTV terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Agus Tanco Mahendra SH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Abdul Somad SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara dihadiri oleh alias Nur Aisyah SH MH penuntut umum dan anak pelaku didampingi oleh penasehat hukum. Panitera Pengganti Abdul Muhammad SH MH, Hakim Ketua Agus Tanco Mahendra SH. Saya mungkin merasa adil nggak sih dengan putusan tersebut? Ya, alhamdulillah saya bersyukur saya telah mendapatkan keadilan. Kan kalau nggak salah sebelumnya ada perjanjian tertulis dari orang tua pelaku. Iya, jadi gini. Jadi setelah hari ini Sian mendapatkan keadilan yang kami rasa juga ya sudah cukup lah ya. Karena dari awal memang kami tidak ingin menzolimi yang berlebihan ya, atau ingin memberikan hukuman yang berlebihan. Karena perlu diketahui bahwa dari awal memang setelah peristiwa itu keesokan harinya kami bertemu dengan kepala sekolah dan orang tua ya, orang tua anak pelaku, orang tua yang terdaftar resmi di sekolah dan di dinas pendidikan ya. Kami memang meminta supaya anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah.
begitu juga setelah naik ke proses penyidikan, kami juga meminta kepada pihak kepolisian, saya bicara langsung pada saat itu sama Ibu Kanit, Bu, nggak usah, nggak atau tidak perlu ditahan lah, biar dia tetap bisa sekolah, bisa belajar. Gitu. Makanya hasil putusan ini pun ya buat kami yang penting ada putusan, ya dia bersalah karena sesuai dengan perbuatannya, maka kami juga tidak berpikir untuk banding. Itu biarkan saja. Cuma tentunya kami meminta betul-betul dalam hal ini supaya menjadi efek jera dan edukasi buat kita semua, khususnya anak-anak dan orang tua. Kita kawal betul-betul nggak nih anak ini dimasukkan di panti rehab ini untuk menjalankan hukumannya. Dan itu yang paling penting. Jangan sampai ada putusannya tapi tidak dijalankan. Buat saya itu saja. Bang, hari ini yang sana datang siapa aja, Bang? Gimana? Yang sana hari ini yang datang siapa aja, Bang? Saya nggak tahu. Nah, bicara mengenai sampai putusan dari mulai masuk proses penyidikan, orang tua, sekali lagi, orang tua yang kami temui di sekolah berkali-kali dan orang tua yang terdaftar resmi di pihak sekolah itu tidak hadir sampai detik ini. Kami tidak melihat. Nah, mungkin untuk itu bisa dijelaskan sama rekan saya. Bang, tapi untuk anaknya sendiri dikeluarkan dari sekolah atau? Kan saya bilang ya, saya memang tidak minta. Kami sekeluarga sepakat meminta untuk biar anak ini nggak perlu dikeluarin lah. Kayak yang kemarin heboh-heboh, viral, bullying, kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Kami memang tidak minta, ya. Kami tetap membiarkan anak itu biar bisa sekolah. Bang, tadi ketika dibacakan putusan, reaksi dari si anak seperti apa, Bang? Wah, saya nggak lihat tuh kebetulan. Bang, coba Bang tadi alasan dari pihak yang ini yang mau dibacakan itu, Bang. Oh, ini. Tadi mana surat pernyataan? Surat pernyataan dibaca. Jadi sedikit saya menambahkan Dari orang tua ya? dari orang tua pelaku. Jadi pada tanggal 3 bulan 3 2023 atas nama Arif Umayyad membuat pernyataan. Yaitu dengan ini menyatakan bahwa saya akan mendidik anak saya yang bernama M. Bagaskoro dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan ini saya memohon maaf kepada Bapak Sunan Kalijaga atas perlakuan anak saya yang telah menyakiti anak Bapak Sean atas kejadian di sekolahnya. Dan insya Allah tidak ada terjadi lagi peristiwa semacam ini di kemudian hari. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Ada catatannya. Catatannya yaitu apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan cedera atau sakit, saya bersedia bertanggung jawab. Artinya orang tua pelaku bertanggung jawab terhadap ke adik Sean apabila ada pemeriksaan ataupun sakit dari biaya-biaya rumah sakit. Nah, itu yang kami coba cepat mendorong ke depannya. Ini ada buktinya. Dan ini adalah bukti pertemuan di sekolah. Ini invoice pengobatan ponakan kami. Tekan bang. Ini waktu pertemuan di sekolah Sean. Kapan itu, Bang? Kapan ini, Bang, pertemuannya? Pertama kali kejadian. Pertama kali jadi. Pada saat buat surat pernyataan itu. Yang membuat surat tersebut ini Pak Arif. Orang tua. Ya. Orang tuanya. Yang sampai detik ini tentu teman-teman media bisa melihat tidak pernah terlihat, nggak usah batang hidungnya lah, jenggotnya aja nggak pernah terlihat kan, ada di pengadilan gitu ya. Jadi untuk ini kami juga akan melakukan upaya hukum, tentunya berdasarkan surat pernyataan yang dia buat dan ditandatangani di atas materai. Karena apa sih tuntutannya? Nah, tuntutannya apa tuh? Bisa dibaca. Untuk tuntutannya itu artinya ke depan mungkin akan ada langkah-langkah hukum baik pidana maupun perdata. Ya. Dengan berdasarkan surat pernyataan ini yang dimana ada catatan yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, dasarnya catatan tadi itu ada sebuah invoice dari rumah sakit pemeriksaan kepada adik Sean, yaitu ini invoice-nya, pemeriksaan radiologi dan obat-obatan. Dan itu belum dibayarkan dari pihak sana belum? Nah, Ini kemarin kita sampaikan ke majelis hakim ya, agar supaya dicatatkan bahwa tidak ada itikat baik ya, tidak ada perdamaian karena memang segala sesuatunya belum diselesaikan. Gitu. Ya. Perjanjian yang dibuat itu ya? Perjanjian yang dibuat ya, kan timbul biaya rumah sakit pada saat itu, tapi sampai detik ini belum.
Nah, sehingga tentunya ke depan kami akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan surat pernyataan atau apa yang dia perjanjikan kepada kita. Sudah dikomunikasikan belum, Bang? Sudah dikomunikasikan? Kami sudah menyampaikan ke pihak wali kelas pada saat itu. Ada terlampir buktinya, kami sudah sampaikan. Bahkan saya sudah mengkonfirmasi kepada wali kelas daripada anak pelaku, ya. Saya tanya, Pak Guru sudah sampaikan itu invoice-nya ke orang tua pelaku? Sudah, Pak. Apa jawabnya? Tidak ada jawaban. Ini saya mengutip pernyataan dari wali kelas anak pelaku. Dan di sini juga kami mau menanyakan sesuatu hal yang mungkin saja atau dapat dimungkinkan kami melakukan upaya pelaporan pidana tentang memberikan keterangan palsu dan menghilangkan asal usul. Mungkin Mbak Nuning bisa sampaikan, Mbak. Monggo, Mbak. Jadi bisa kita sampaikan di sini, ini kan ada data yang konkret yang masuk ke Dikti bahwa atas nama Muhammad Nur Bagaskoro ini ibu kandungnya Mona Lisa. Jadi udah ada bukti di sini yang masuk ke Dikti, ibu kandungnya ini Mona Lisa ini, kan gitu. Ya, dari Pak Ali. Sudah jelas di sini. Kalau di sini sudah data masuk ke Dikti seperti itu dan mereka memungkirin bahwa mereka bukan ibu kandung dan ayah kandung, ya bisa kita pastikan kita akan tempuh upaya hukum pidana untuk memberikan keterangan palsu. Nah, artinya putusan hari ini pengaruhnya dengan ini pengaruhnya kalau pengaruhnya nggak ada ya, kan sesuai putusan ini tadi kan sesuai pasal 80 Yunto, pasal 80 ayat 1 Yunto, pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah jelas, putusannya sudah jelas, sudah ada petikan putusan yang tadi dibacakan oleh rekan Abi juga. Dari sini kita juga akan menempuh upaya hukum pidana. Kalau ini tadi kan sudah ada putusan perdatanya, ini pidana kita juga akan tempuh dengan memberikan keterangan palsu karena udah jelas ibu kandung Mona Lisa. Di sini sudah ada untuk masuk ke Dikti. Tapi kenapa kok mereka mengingkarin, kan gitu. Kalau memang mereka bukan ibu kandung dan ayah kandung, kasih dong ke kita legalitasnya apa, kan gitu. Jangan bisanya ngomong kalau kita orang hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, kan gitu. Itu sebenarnya. Nggak ada. Pihak sekolah tentunya kemarin karena saya sudah menegur. Kenapa yang kami lihat pihak sekolah itu, bahkan kami sempat berprasangka atau menduga kenapa seorang pelaku itu ditemani, dianterin ya dalam proses sidangnya oleh pihak sekolah. Dan dalam hal ini kemarin kami melihat bahwa kepala sekolah mendampingi anak dari pelaku untuk sidang, yang dimana kepala sekolah dan wali kelas tidak dipanggil atau tidak diperlukan atau tidak diundang oleh pihak pengadilan. Itu menjadi satu pertanyaan bagi kami, apa sih bedanya Sian yang sebagai korban dan Bagas itu sebagai pelakunya, apa bedanya? Dua-duanya murid di sekolah tersebut, dua-duanya bayar di sekolah. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, ya semenjak awal kenapa Sian tidak pernah didampingi? Ya, garis bawah, tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah dalam ya menjalani proses hukumnya. Tapi kenapa sebaliknya yang kami lihat kemarin, dan mungkin teman-teman media sempat mewawancarai dan ada pengakuan memang mereka hadir kemarin itu untuk mendampingi pelaku. Ini jelas-jelas mencederai atau melukai hati orang tua dan mungkin anak korban gitu. Kenapa seorang pelaku malah didampingi oleh pihak sekolah? Nah, ini yang menjadi keberatan saya dan mungkin saya akan segera bersurat kepada yayasan dan sekolah, minta klarifikasi apa maksud dan tujuannya, sehingga terlihat ya terekam bahwa pihak sekolah secara terang-terangan mendampingi, mengantarkan anak pelaku
untuk proses persidangan. Sementara Syan nggak pernah didampingi. Syan, ayah mau tanya, kamu pernah nggak didampingin sama pihak sekolah untuk pergi ke sidang sini? Iya. Tidak pernah. Kamu pernah nggak ditanya, Syan mau sidang bagaimana rasanya apa gimana? Padahal di sini kan jelas terbukti bahwa Syan ini kan korban. Harusnya kan pihak sekolah, terutama kepala sekolah kan harusnya memberi support ke korban, bukan ke pelaku kan gitu. Karena yang di sini yang dirugikan kan korban. Korban ada ngalamin luka-luka semua, juga nggak ada itikat baik kan untuk diganti secara material maupun imaterial kan gitu. Ya. Bahkan kemarin saya tanya ya sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, kenapa orang tua yang resmi terdaftar di sekolah tidak pernah hadir dalam proses hukum? Itu saya tanyakan kemarin ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah bilang, kami sudah undang Pak Sunan, katanya mau datang. Ini proses panjang loh, hampir 1 tahun proses hukum ini. Kenapa tidak pernah satu kali pun hadir dalam proses hukum? Apakah sekolah tidak punya wewenang, saya bilang, untuk menghadirkan ya orang tua tersebut dalam istilahnya, kan tugasnya orang tua dong, ngawal, ngantar anaknya kan tugas orang tua, ya kan? Nah, kenapa saya bilang tugas orang tua? Karena sampai detik ini yang kami ketahui secara legalitas pun orang tuanya ya Arif dan Mona, ya sesuai dengan surat pernyataan, sesuai dengan foto dokumentasi di awal yang di mana saudara Arif ini membuat surat pernyataan di hadapan kami semua. Ya, ada pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama, lalu ada kepala sekolah, lalu ada wali kelas, ada murid. Dia membuat surat pernyataan itu loh. Dia mengaku itu anaknya dan dia akan bertanggung jawab apabila ada biaya-biaya yang timbul. Namun demikian, sudah hampir 1 tahun, bahkan pas Maret ini 1 tahun, tidak ada, ya, tidak ada istilahnya itikat baiknya, dan saya anggap ini tidak mencontohkan orang tua yang menjadi, ya, istilahnya orang tua dari anak pelaku, yang seharusnya dimana kalau kita menjadi orang tua anak dari pelaku, harusnya itu silaturahmi sama pihak keluarga korban tentunya. Lalu apa yang bisa bentuk empati apa, simpati apa gitu. Nah, ini yang kami tidak rasakan. Bang, menjadi sebuah pertanyaan nggak sih bahwa sebenarnya orang tuanya ini siapa sih gitu? Iya, ini makanya kami akan lakukan upaya hukum. Kalau mereka bilang, kalau si Arif sama Mona bilang itu anak angkat, tapi fakta hukumnya tercatat loh, ibu kandung ya Mbak? Iya, ibu kandung. Tolong dibacain aja, ibu kandung itu. Ibu Ini kami dapat verifikasi dan validasi loh. Tertulis ibu kandung. Sekarang dia bilang ceritanya dia bukan ibu kandung, itu anak angkat. Nggak apa-apa, kita ikutin ceritanya. Kita minta mana pengangkatannya secara hukum. Karena mengangkat seorang anak itu juga pakai aturan hukum. Ada penetapan. Ya. Dan lalu kemarin ada figur katanya ini orang tua aslinya yang ini loh. Kita ini orang hukum semua. Mana legalitasnya? Gitu. Nah, Syan sendiri sejauh ini seperti apa? Kamu masih sekolah di tempat yang itu atau gimana? Masih. Seperti apa? Apakah ada diskriminasi dari guru atau dari teman-teman juga nggak sih? Enggak. Sampai sejauh ini mereka sudah baik-baik aja tuh. Nah, ini kemarin ada orang tua ya, orang tua murid dari sekolah yang sama menyampaikan kepada kami, ya, ada dugaan, sekali lagi saya katakan ada dugaan, ya, bahwa pihak sekolah khususnya salah satu oknum, ya, dari sekolah tersebut menyampaikan hal-hal yang tidak semestinya, sehingga membuat putra saya setelah kami tanya merasa tidak nyaman. Artinya apa ini sekolah nih kalau kayak begini? Dia mendampingi si pelaku, dia membuat anak saya jadi tidak nyaman di sekolah. Ini apa maksudnya gitu? Apa? Karena selama ini kami juga baik sama sekolah loh. Kami tidak pernah memblow up di mana tempat TKP atau di mana apa nama sekolahnya, nggak pernah. Ya. Tapi karena memang kami sudah posisinya terpaksa, ya kami bicara ya sesuai dengan fakta bahwa TKP-nya ada di sekolah ini. Tentunya kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja ya. Gitu loh. Kami akan lakukan upaya baik perdata maupun pidana
Dan dari sisi manapun ketika kami melihat ini bisa kita laporkan, pasti kita akan laporkan. Ya, supaya menjadi ada titik terang ya, Bang. Iya dong, mesti kejelasan. Muncul dong. Bawa legalitas, bawa pengacara. Iya kan? Sesuai nggak dengan apa yang disampaikan, sesuai nggak dengan legalitasnya gitu. Dia bilang anak angkat, mana bukti pengangkatannya? Dia bilang anak kandung, mana buktinya? Kan begitu. Rencananya kapan Bang? Minggu ini atau minggu depan? Ini sedang kita persiapkan. Sedang kita persiapkan segala sesuatunya, sedang kita kaji ya. Apakah memang ini masuk dalam ranah pidana atau hanya masuk perdata? Tapi yang pasti ya kami akan terus telusuri gitu. Tidak tinggal diam ya. Tidak tinggal diam menelan bulat-bulat percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak mereka. Bang, terakhir dari saya. Sang istri, ibu saya gimana Bang? Langsung ngomong telepon pas tulisan itu. Responnya gimana Bang? Kemarin sempat nangis terus. Iya, yang pasti tadi kami datang bersama ya. Ya istri sih pada prinsipnya juga ya sudah. Yang penting Sian sudah mendapatkan keadilan, anak tersebut sudah diputus bersalah, ya. Dan masalah hukuman itu buat kami tidak persoalkan. Tapi mungkin pelaksanaannya kami akan minta betul-betul dilaksanakan. Jangan diputus tapi tidak dilaksanakan gitu hukumannya. Karena ini jujur ya, saya bilang dari awal, Sian ini bukan hanya untuk kita. Ya, edukasinya adalah untuk semua, baik orang tua yang anaknya menjadi pelaku, baik orang tua yang anaknya jadi korban, jadi tahu harus bagaimana, ya. Dan perlu diketahui bahwa kalian tidak perlu merasa takut atau khawatir, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anaknya jadi korban, waduh, prosesnya akan panjang, akan lama, waduh, saya berhadapan dengan pejabat, saya berhadapan dengan public figure, tidak perlu takut, ya. Orang tua tuh bahasanya kalau buat anak siap mati. Nah, itu aja. Jadi nggak usah berpikir prosesnya seperti apa. Gitu. Yang pasti kita bersyukur hari ini ada putusan bersalah ya, dan harus menjalankan putusan tersebut, hukumannya kita akan sama-sama kawal. Ada rencana perpindahan sekolah Sian? Ya? Ada rencana perpindahan sekolah Sian? Enggak, ada kan dia memang sudah mau masuk SMA, sudah diterima di SMA. Oke. Ya, oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.